Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah anak-anak Abah semuanya, mudah-mudahan slide yang Abah tayangkan sudah bisa dilihat ya. Bisa dilihat ya Iksan ya? Sudah, alhamdulillah. Ya, jangan lupa untuk recording ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Setiap pagi di jam 10 setiap hari Ahad bagi Abah ini sudah merupakan hari yang amazing ya. Kita bisa sama-sama bertemu, sama-sama berkumpul walaupun di Zoom. Ini kebetulan maksimal 100 nih. Jadi nanti kalau yang kelewat ini akan jadi ganti-gantian gitu. Jadi harus, karena memang ini posisinya di 100 orang. Untuk 100 orang, jadi kemungkinan maksimal jadi 100 ketika lewat. Oke, pastikan sudah direkam, karena nanti tayangannya akan disampaikan mungkin melalui YouTube, karena saat ini kita berdoa untuk kelancaran kegiatan Ardi yang sedang dilaksanakan. Mudah-mudahan tidak ada masalah dan segera terwujud apa yang Ardi inginkan. Oke, Abah ulangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Abah yang Abah cintai. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, kita bisa ketemu pagi ini dan dengan tema yang menurut Abah insya Allah luar biasa, karena Abah sendiri sekarang sedang mengikuti training bersama ISQ. Judulnya juga sama, The Amazing You. Dan Abah ini menjadi ide buat Abah agar bisa menyampaikan ke kalian, walaupun tentunya tidak sama dengan materi yang diberikan oleh Pak Dr. Ari Ginanjar, tapi Abah harapkan ini adalah materi yang bisa membuat kita jadi lebih tergugah, lebih paham bahwa memang ternyata kita itu adalah orang yang luar biasa, makhluk yang luar biasa yang diciptakan oleh Allah ya, yang sudah menciptakan kita gitu. Dan materi pagi ini memang juga merupakan kelanjutan dari materi yang Abah sebelumnya, karena Abah ingin kita ada serial bersambung ya. Jadi materi Abah di Ahad yang lalu itu adalah pada posisi orang yang beriman itu ajaib. Ini Abah yang ingin angkat terus ke kalian ya. Sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. Sungguh semua urusannya adalah baik, dan yang demikian itu tidak dimiliki oleh siapapun kecuali oleh orang mukmin. Yaitu jika ia mendapatkan kegembiraan, ia bersyukur, itu suatu kebaikan. Dan jika ia mendapat kesusahan, ia bersabar, dan itu juga suatu kebaikan baginya. Jadi kita ini sudah ajib, ya, sudah ajaib, selalu baik. Kondisi apapun yang kita rasakan selalu baik. Jadi sungguh menakjubkan, sungguh ajaib, ya, urusan bagi seorang mukmin. Pokoknya semuanya baik. Ketika dia mendapatkan nikmat, dia bersyukur. Ketika dia mendapatkan keburukan, dia bersabar. Jadi semuanya itu ajib, ya. Nah, ini materi Abah yang Abah tayangkan atau Abah sampaikan 2 kali berturut-turut ya, dengan beberapa pengembangannya. Nah, sekarang Abah ingin menyampaikan ke kalian bahwa memang benar bahwa kita itu adalah amazing, ya, luar biasa. Kita adalah makhluk yang luar biasa. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala itu sudah memuliakan manusia. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu memuliakan manusia melebihi makhluk lain. Bahkan malaikat sekalipun. Allah berikan kepada Adam alaihissalam itu amanah yang tak sanggup dipikul oleh langit dan bumi. Ya. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ard wal jibali fa abaina ayyahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalahal insanu innahu kana zaluma zahula.
Sesungguhnya Allah telah menawarkan amanah kepada langit, kepada bumi dan gunung, tetapi mereka enggan untuk memikulnya. Dan mereka pun khawatir tidak sanggup melaksanakannya. Lalu amanah itu diemban oleh manusia, padahal manusia adalah makhluk yang sangat zalim dan bodoh. Quran surat Al-Ahzab ayat 72. Coba kamu baca itu. Sungguh luar biasa gitu. Jadi manusia adalah makhluk yang zalim dan bodoh, tapi dia memegang amanah sebagai khalifah. Ya, wajar kemudian kalau sekarang kita lihat bagaimana manusia itu bisa akhirnya mempunyai pesawat ruang angkasa, dia bisa melihat sampai angkasa. Memang Allah sudah mengizinkan, sudah memberikan ruang kepada manusia, ya, diizinkan kepada dia karena tidak mungkin ada segala sesuatu kejadian itu tidak melalui izin Allah. Ya. Awalnya Abah berpikir kenapa orang Amerika yang harus pertama kali ke bulan, bukan orang Muslim. Tapi dari situ kemudian kita bisa gambarkan bahwa ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, tiadalah Allah menciptakan alam semesta ini dengan sia-sia. Karena ketika kemudian ada orang yang ke sana, maka kita tahu bagaimana keteraturannya alam semesta ini. Bagaimana kemudian bumi itu berputar pada porosnya yang kemudian membuat kita mengalami siang dan malam. Kemudian bagaimana bumi itu kemudian berevolusi mengitari matahari sehingga kemudian kita mengalami beberapa musim. Sungguh luar biasa dan itu selalu tepat. Ya, tidak ada tabrakan, tidak ada ini. Jadi tidak mungkin kalau tidak ada Allah, ya, tidak ada Tuhan yang memelihara ini semua. Mustahil. Coba bayangkan batu atau bumi sebesar itu bisa bergerak berputar. Siapa lagi yang memutarkannya? Kita saja tidak mampu memutarkan misalnya handphone di depan kita untuk terus berputar. Kalau kita tidak pertahankan, atau mungkin waktu anak-anak Abah sering main gasing ya, gasing apa sih? Itu kalau dilempar sama tali kemudian berputar, nah, pasti dia akan berhenti. Dan itu pun ada energi yang kita berikan agar dia berputar. Ya, jadi manusia itu memang sudah luar biasa, sudah luar biasa. Bahkan ini ayat Al-Baqarah ayat 30-34 Abah paparkan, Abah tulis di dalam tayangan ini agar kita memahami sebegitu ajaibnya manusia, sebegitu amazingnya kita. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan Adam sebagai khalifah di muka bumi dan Allah Subhanahu wa taala membekali Adam dengan ilmu tentang berbagai hal, sesuatu yang membuatnya dimuliakan bahkan oleh malaikat. Dalam Al-Quran ini jelas. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasbiqud dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha thumma aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala ya Adamu ambithum bi asma'ihim falamma anba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika Rabbu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka malaikat itu kemudian bertanya, apakah engkau akan menjadikan makhluk yang akan membuat kerusakan di sana dan menumpahkan darah? Padahal kami selalu bertasbih, memuji dan mensucikanmu. Allah berfirman, aku lebih tahu apa yang kalian tidak tahu. Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama semuanya. Kemudian Adam mengemukakannya kepada malaikat. Dan Allah bertitah, sebutlah kepadaku nama-nama mereka itu jika kalian memang benar. Para malaikat menjawab, Maha suci engkau ya Allah, kami tidak mempunyai ilmu sedikit pun kecuali apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Engkau Zat yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Allah berfirman, wahai Adam, sampaikanlah kepada mereka nama-nama mereka. Ketika Adam telah menyampaikan kepada mereka, kepada malaikat maksudnya nama-nama mereka,
Kemudian Allah berfirman, bukankah aku telah sampaikan kepada kalian bahwa aku maha tahu tentang perkara yang gaib di langit dan bumi. Aku pun maha tahu apa yang kalian tampakkan dan kalian sembunyikan. Dan ketika kami katakan kepada para malaikat, sujudlah kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Dia tidak mau dan menyombongkan diri. Dia itu kafir. Nah, inilah Allahu Akbar. Begitu indah ayat ini menjelaskan bagaimana manusia atau kita diwakili oleh Adam itu sebagai makhluk yang dipilihkan oleh Allah menjadi khalifah di muka bumi ini. Ya, malaikat tidak tahu kecuali yang dia dikasih tahu oleh Allah. Tapi manusia Adam mampu menyebutkannya, mampu mempunyai pengetahuan. Ya, dan kemudian malaikat pun sujud kepada Adam. Namun setan dan iblis kemudian tidak bersujud karena dia sombong. Ini cerita kalau tentang iblis kita akan pada materi-materi selanjutnya. Tapi yang Abah ingin sampaikan pada pagi ini adalah bagaimana kita sebagai manusia itu sudah amazing. Bagaimana kita sebagai manusia itu sudah makhluk luar biasa. Bagaimana kita sebagai manusia itu makhluk yang tahu. Jadi kalau kemudian kita saat ini tidak tahu apa-apa, ilmu kita sangat rendah, maka itu karena kita tidak belajar. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah. Ya, bacalah. Ketika kita bisa menerapkan ini, kita membaca, dan kita punya kitab yang benar-benar, kitab yang penuh ilmu, penuh keberkahan, dan itu adalah petunjuk bagi manusia, yaitu Al-Quranul Karim. Lihatlah, yang Abah sampaikan di slide ini adalah ayat 30-34 dari surat Al-Baqarah. Kalau kita tidak membaca ini, kita tidak tahu cerita tentang bagaimana Adam itu menjadi khalifah di muka bumi ini. Anak-anak Abah yang Abah cintai, begitu istimewanya manusia, makhluk yang zalim dan bodoh itu dipilih oleh Allah untuk menjadi khalifah dan diberi amanah yang tidak diberikan kepada yang lain. Keistimewaannya karena dia dianugerahi akal dan nafsu, tetapi dia sanggup menggunakan akal dan potensinya untuk menyembah, taat dan patuh kepadanya. Abah akan sampaikan di ayat berikutnya bagaimana kita harus memelihara takwa, ya, dan bagaimana kemudian kita isi potensi kita ini, akal kita ini dengan kebaikan. Jika malaikat baik dan tidak pernah maksiat, karena memang malaikat hanya diberi akal, tetapi tidak diberi nafsu. Jadi mereka tidak sedikit pun berbuat maksiat. Mereka hanya bertasbih kepada Allah, menyembah kepada Allah. Karena memang hanya diberikan akal saja, tidak diberikan nafsu. Beda dengan manusia yang mempunyai nafsu dan akal. Itulah uniknya manusia. Maka ketika manusia bisa mengendalikan nafsunya dengan akalnya, sehingga manusia menjadi taat dan patuh kepadanya, maka bukan hanya manusia yang memuliakannya, bahkan malaikat pun hormat dan sujud kepadanya. Karena itu Allah memilih para nabi dari kalangan manusia, bukan malaikat, bukan pula jin atau yang lainnya. Karena ada pertanyaan, kenapa yang kemudian membawa risalah, membawa firman-firman Allah ini kok manusia? Ya, Nabi Muhammad SAW yang membawa Al-Quran, kemudian Nabi Musa yang kemudian Taurat, ya, kemudian Daud membawa Zabur, Isa membawa Injil. Kenapa mereka yang kemudian Allah langsung berinteraksi kepada manusia, tidak melalui, maksudnya nabinya itu bukan dari kalangan malaikat. Banyak pertanyaan kepada nabi waktu itu, kenapa bisa manusia menjadi utusan Allah? Ya, asyhadu alla ilaha illallah. Kita bersaksi kepada Allah. Kita bersaksi bahwa hanya Allah Tuhan kita. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Manusia, dari kalangan manusia. Begitu istimewanya manusia. Jadi berarti kita yang menyadari bahwa kita sebagai manusia ini, kita harus bisa bahwa kita itu ajib. Kita itu amazing. Kita itu punya kekuatan. Tinggal bagaimana kita mengeksplor diri kita sehingga kita bisa punya kekuatan. Itulah anak-anak Abah yang Abah cintai. Mudah-mudahan materi ini menggugah kalian bahwa oh, saya ini adalah makhluk yang luar biasa. Oh, saya ini adalah makhluk yang amazing. Oh, saya ini makhluk yang memang Allah berikan kekuatan, kemampuan. Bodoh sekali kalau kemudian saya hanya terus tidur.
hanya terus berbaring. Tidak mencari ilmu, tidak menambah keilmuan kita, maka berarti kita tidak menjadi makhluk yang istimewa. You are amazing. We are amazing. Dan kita harus bisa seperti itu. Bahkan khusus untuk umat Islam. Ya, jadi manusia tadi yang Abah gambarkan manusia secara keseluruhan, tapi untuk umat Islam Allah dalam Al-Quran mengatakan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ya, kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Karena kita disuruh berbuat ma'ruf, mencegah yang mungkar dan beriman kepada Allah. Jadi kita adalah umat terbaik. Kalau kemudian saat ini kita merasa tidak bangga menjadi umat Islam karena kita sepertinya malah tidak menjadi umat terbaik, maka harus introspeksi pada diri kita sendiri, bukan kepada orang lain. Karena umat terbaik itu bukan ditunggu, namun kita lahirkan. Jadi kita secara personal sebagai umat manusia, kita harus menghadirkan diri kita sebagai umat yang terbaik. Apa itu umat terbaik? Umat terbaik itu adalah umat yang berbuat yang ma'ruf, mencegah kepada yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Anak-anak Abah yang Abah cintai, Abah terangkan di awal tadi, manusia itu sebagai makhluk yang luar biasa, amazing. Kemudian umat Islam itu adalah umat Islam yang adalah umat yang terbaik. Kemudian kalau Abah tarik, kita adalah pemuda rida, pemuda mulia, penuh karya dan kaya raya, maka kita adalah juga menjadi amazing, ya, pemuda yang luar biasa. Karena apa? Yang Abah ajarkan hanya 3 ini. Berbuat yang ma'ruf, kebaikan, mencegah yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Wal asri innal insana lafi khusrin illa ladzina amanu wa amilus shalihah wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jadi kalau manusia itu sebuah makhluk yang sudah utama, yang paling, yang menjadi khalifah di muka bumi, kemudian umat Islam itu adalah umat terbaik, maka pemuda rida adalah juga pemuda terbaik. Sekali lagi, umat terbaik itu bukan ditunggu. Jadi jangan kita kemudian menunggu siapa ya kira-kira yang jadi umat terbaik ya, mana ya. Kemudian kalau kita merasa bahwa kenapa umat Islam ini kok seperti ini, kita harus bertanggung jawab. Karena kita adalah umat Islam. Jangan menyalahkan, ya, tapi kita harus berperan dalam hal ini. Berperan bagaimana umat Islam ini menjadi umat terbaik. Kalau kalian terus membaca Al-Quran, memahami isinya, maka jelas-jelas bahwa memang umat Islam itu sungguh luar biasa. Sungguh umat yang terbaik. Jadi mari kita sebagai pemuda rida, kita wujudkan bahwa kita adalah the amazing man. Bahwa kita adalah pemuda yang luar biasa. Karena kita adalah pemuda mulia, penuh karya dan kaya raya. Bagaimana cara melakukan itu? Maka kita terapkan. Wal asri innal insana lafi khusrin illa ladzina amanu wa amilus shalihah wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Apa sudah memberikan materi tentang kesabaran sampai dua kali dalam 2 minggu kemarin. Agar kita benar-benar memahami bahwa kita juga harus menjadi kaya raya sebagai umat yang beruntung dengan kita terapkan 4 hal dalam surat Al-Asr. Anak-anak Abah yang Abah cintai, sekali lagi, umat terbaik bukan ditunggu, namun kita lahirkan. Dari mana? Dari kita sendiri. Secara pribadi, kita harus memahami bahwa kita adalah umat terbaik, the amazing man. Maka kita harus berlaku sebagai umat terbaik. Maka salah satu caranya adalah sucikan jiwa, jangan kotori. Ya, wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wama banaha wal ardi wama tahaha wa nafsi wama sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha
wa qad khaba man dassaha. Anak-anak Abah yang Abah cintai, bagaimana Quran surat Asy-Syams ini menggambarkan ya sumpah. Mudah-mudahan slide-nya masih bisa pakai. Demi matahari dan sinarnya di pagi hari, demi bulan apabila ia mengiringi, demi siang apabila menampakkan diri, demi malam apabila ia menutupi, demi langit dan segala binaannya, demi bumi dan yang ada di hamparannya, demi jiwa dan penyempurnaannya, Allah mengilhamkan sukma keburukan dan kebaikan kepada kita. Beruntunglah siapa yang mensucikannya dan merugilah siapa yang mengotorinya. Itulah anak-anak Abah yang Abah cintai. Bayangkan ya, firman Allah di Quran surat Asy-Syams ini, Allah bersumpah dengan makhluk yang Dia ciptakan. Intinya dalam ayat tersebut dari sumpah ya, demi malam, demi siang, demi bumi, demi langit, kemudian terakhir beruntunglah siapa yang mensucikan hatinya dan rugilah siapa yang mengotorinya. Jadi Allah sudah memberikan kepada kita itu fujur dan takwa. Ya, sudah memberikan jiwa kita itu bisa diisi oleh fujur dan takwa. Maka beruntunglah bagi siapa yang mensucikannya dan merugilah bagi siapa yang mengotori. Anak-anak Abah yang Abah cintai, sekali lagi kita adalah umat terbaik. Kita adalah manusia yang juga makhluk yang luar biasa. Maka mari kita sucikan jiwa kita. Jangan kotori. Ya. Oke, sekarang pertanyaannya adalah, Bah, bagaimana agar kita menjadi manusia yang luar biasa dan terbaik? Ya, the amazing you. You are amazing. Unlock your power. Jangan kunci kekuatan kita. Buka kekuatan kita. Tunjukkan kita punya kekuatan. Ya, kemudian kita harus husnudzon kepada Allah. Dan kita kuatkan diri kita dengan doa. Hilangkan pembatas rahmat. Jadi hilangkan batas-batas yang membuat kita tidak mendapatkan rahmat Allah. Kemudian kita jadikan sebagai pribadi yang bermanfaat. Yang selalu melakukan kebaikan dan dengan tujuan yang benar. Ya. Abah coba akan sampaikan satu persatu terkait dengan bagaimana agar kita menjadi pemuda yang luar biasa. Bagaimana agar kita menjadi orang yang amazing. Bahwa memang itulah kita. Ya, manusia sudah sungguh luar biasa, makhluk yang luar biasa. Dialah yang menjadi khalifah di muka bumi ini. Kemudian bagaimana umat Islam juga menjadi umat yang terbaik. Dan kita yang tergabung dalam komunitas pemuda Rida ini sudah harus menjadi pemuda mulia, penuh karya dan kaya raya. Sehingga kita juga harus menjadi pemuda-pemuda yang amazing. Pemuda yang luar biasa. Yang pertama, kita bisa luar biasa karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan hadir sesuai dengan prasangka hambanya. Dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda, "Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, yaqulullahu ta'ala, anna inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani. Fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Wa in dzakarni fi mala'i dzakartuhu fi
mali khairin minhum. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata bahwa Nabi Muhammad SAW itu bersabda, Allah Ta'ala berfirman, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Aku bersamanya ketika ia mengingatku. Jika ia mengingatku saat sendirian, aku akan mengingatnya dalam diriku. Jika ia mengingatku di suatu kumpulan, aku akan mengingatnya di kumpulan yang lebih baik daripada kumpulan itu, yaitu kumpulan malaikat. Bayangkan, kita akan menjadi orang luar biasa, karena kita juga akan sesuai dengan prasangka. Jadi Allah itu akan mengikuti prasangka kita. Abah sengaja menampilkan hadis ini agar kita selalu berprasangka baik. Kita adalah manusia yang memang benar-benar ditugaskan Allah menjadi khalifah. Kita adalah sebagai umat Islam yang umat terbaik. Dan kita adalah pemuda ridha, pemuda mulia. Kita berdoa kepada Allah agar kemudian kita dijadikan sebagai the amazing man. Orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang ajaib, orang-orang yang memang keberadaannya di muka bumi ini sangat mencirikan, mencitrakan sebagai khair ummah. Bukan orang-orang yang kemudian tidak punya kelebihan, bukan orang-orang yang kemudian malah merusak bumi ini, bukan orang-orang yang mengisi jiwanya dengan keburukan, karena itulah orang-orang yang rugi. Kita bisa juga luar biasa dengan doa, ya. Dari hadis yang tadi di atas itu ada Al-Qadi Iyad rahimahullah berkata, sebagian ulama mengatakan bahwa maknanya adalah Allah akan memberikan ampunan jika hamba itu meminta ampunan. Allah akan menerima taubat jika hamba itu bertaubat. Allah akan mengabulkan doa jika hamba itu meminta, dan Allah akan beri kecukupan jika hamba itu minta kecukupan. Dan Allah itu, jika kita berharap kepada Allah, maka Allah akan mengampuni kita, mengampuni dosa-dosa kita. Jadi Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Abah ingin agar kita terus menciptakan hal-hal yang positif bagi kita, ya, agar kita benar-benar selalu berada pada posisi yang positif, tidak sering mengeluh, tidak sering kemudian keluh kesah gitu. Tapi kita selalu pada positif. Husnudzon kepada Allah. Itulah yang diajarkan pada kita dalam doa. Ketika kita berdoa pada Allah, kita harus yakin bahwa doa kita akan dikabulkan dengan tetap melakukan sebab terkabulnya doa dan menjauhi larangan atau pantangannya. Jadi kita harus yakin, kita beriman, kemudian kita jauhi maksiat, sehingga nanti doa kita akan mudah terkabul. Ya. Karena ingatlah bahwasannya doa itu begitu ampuh jika seseorang berhusnudzon kepada Allah. Jika seseorang berdoa dalam keadaan yakin doanya akan terkabul, maka akan terkabul. Ya. Rasulullah SAW berfirman, Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabati wa'lamu annallaha la yastajibu du'an min qalbin ghafilir riya. Berdoalah kepada Allah dalam keadaan yakin akan dikabulkan. Dan ketahuilah bahwa Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai. Ya, jadi kita harus terus dekat dengan Allah. Insya Allah doa ini akan dikabulkan dengan mudah. Berkali-kali Abah merasakan luar biasa doa ini. Berkali-kali Abah merasakan begitu mudahnya keinginan, ya, ketika orang kemudian berdoa dan kemudian dijauhi dari maksiat. Abah sering bicara dengan kalian, sering mengatakan bahwa mari kita berada di frekuensi yang sama. Mari kita berada di kondisi gelombang yang sama. Sehingga ketika sama-sama berdoa, maka Allah akan mudah mengabulkan doa kita. Karena kita berada pada track yang sama. Ingatlah Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Kalau doa kita kemudian tidak dikabulkan, husnudzon kepada Allah. Wa asa an takrahum say'a wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu say'an wa huwa sarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kita membenci sesuatu padahal itu amat baik bagi kita.
Dan boleh jadi pula kita menyukai sesuatu, padahal itu amat buruk bagi kita. Allah Maha mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Ini ayat yang menjadi pijakan jika kalian minta didoakan sama Abah. Abah sering berkata, ya Allah, jika itu baik menurut fulan atau fulana, kabulkan doanya ya Allah. Luluskan dia ya Allah. Luluskan. Tapi jika itu tidak baik menurut engkau ya Allah, jangan luluskan. Karena engkau lah yang maha mengetahui. Sedangkan kami tidak mengetahui. Wa asa an takrahum say'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu say'an wa huwa sarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kita membenci sesuatu, benci, tapi menurut Allah itu baik bagimu. Dan boleh jadi kita menyukai sesuatu padahal itu amat buruk bagi kamu di sisi Allah. Allah mengetahui sedang kita tidak mengetahui. Jadi husnudon sama Allah. Minta yang terbaik menurutnya. Bukan terbaik menurut kita. Karena kita tidak tahu. Menurut kita baik itu belum tentu baik menurut Allah. Kalau menurut Allah baik itu pasti baik menurut kita. Kalau menurut kita baik belum tentu baik menurut Allah. Tapi kalau menurut Allah baik, maka pasti baik buat kita. The amazing. Kita akan bisa menjadi makhluk ajaib. Kita bisa menjadi pemuda yang ajaib. Salah satunya jika kita husnudon kepada Allah. Ubah diri kita menjadi ajaib. Ya. Agar kita menjadi pemuda-pemuda yang ajaib. Mudah dalam melakukan segala urusan kita. Mudah dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan kita. Mudah dalam melaksanakan tugas-tugas kuliah kita. Dekatkan diri kita kepada Allah. Berdoa kepada Allah. Ya Allah, mudahkanlah dalam urusan hamba, ya Allah. Mudahkanlah dalam kuliah hamba, ya Allah. Mudahkanlah dalam penulisan skripsi hamba, ya Allah. Dan jadikan semua ini ibadah kepadamu, ya Allah. Maka insya Allah itu akan ringan. Mudah menjalaninya. Namun jangan lupa, dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 11, Allah berfirman, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Bisa diartikan, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah kita sebelum kita sendiri mengubah keadaan diri kita. Tidak mungkin kita kemudian bercita-cita jadi dokter, bercita-cita jadi teknokrat, tapi kita sendiri tidak sekolah, kita sendiri tidak belajar, kita tinggal tidur, kemudian kita berharap besok kita diwisuda jadi sarjana, besok kita menjadi dokter, tanpa usaha dari kita. Mustahil. Walaupun kita makhluk yang ajaib, walaupun kita makhluk yang luar biasa, namun jika kita tidak melakukannya dengan usaha, tidak mungkin itu bisa terwujud dengan serta-merta. Konsep kehidupan kita harus jelas. Kalau kita ingin menjadi makhluk yang ajaib, dan memang kita sudah ajaib. Amazing. Anak-anak yang Abah cintai. Untuk itu ubah yang ada dalam diri kita, seperti pikiran, perasaan, dan spiritual kita ke arah yang lebih baik, ke arah yang positif. Saya bisa menjadi sarjana. Saya bisa selesai skripsi itu. Saya bisa menjadi orang yang bermanfaat. Saya bisa menjadi insan sukses mulia. Saya bisa menjadi pemuda mulia. Saya bisa menjadi pemuda yang kaya raya. Dan saya akan terus berkarya. Terus masukkan ide-ide positif ke dalam diri kita. Dan kita lakukan itu. Kita usaha. Kita bergerak. Gak mungkin kita bisa menjadi seseorang jika kemudian kita tidak mengubah kita sendiri. Tidak mungkin Siti Muslihah nanti bisa jadi sarjana pertanian kalau dia tidak kuliah di Polinela. Ada langkah-langkah, ada sebuah usaha. Ya, mari kita jadikan diri kita memang menjadi makhluk yang ajaib. Unlock your power. Buka kekuatan kita, berikan kekuatan kita, tunjukkan kekuatan kita. Berikutnya adalah
kita juga akan menjadi orang yang amazing, orang yang ajaib jika kita menjadi pribadi yang bermanfaat. Nggak mungkin kita bisa menjadi orang yang ajaib kalau kita sendiri tidak bermanfaat bagi sesama. Keajaiban kita bukan untuk diri kita. Ngapain kemudian kalau kita pintar, banyak ilmu kita tidak amalkan? Ngapain kalau kita kemudian kaya, raya, tapi kita tidak sedekah? Ngapain kalau kemudian kita menjadi orang yang sukses, tapi di sekeliling kita tidak dapat hal-hal yang positif dari kita? Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Dan jika kita berbuat baik, sesungguhnya kalian berbuat baik bagi diri kita sendiri. Quran surat Al-Isra ayat 7. In aksantum li anfusikum wa in aksaktum falaha. Berbuat baiklah karena itu untuk kebaikan kita sendiri. Dan jika kita berbuat jahat, jahat pun juga akan masuk ke diri kita sendiri. Nauzubillah min dzalik. Tinggal kita pilih, kita mau mendapatkan kebaikan atau mau mendapatkan kejahatan. Jika kita mau mendapatkan kebaikan, maka kita berbuat baik. In ahsantum li anfusikum wa in ahsahtum falaha. Jika kamu berbuat baik, berarti kita berbuat baik untuk kita sendiri. Sedangkan jika kita berbuat jahat, maka kejahatan itu pun untuk kita sendiri. Allahu Akbar, ya Allah. Mari kita azamkan dari diri kita bahwa kita akan terus berbuat baik kapanpun, karena itu untuk kebaikan kita. Maka kita akan menjadi pemuda yang amazing, pemuda yang luar biasa, pemuda yang ajaib. Coba Abah tampilkan sebuah film nih, walaupun ini sebuah gambaran, tapi bisa kita bilang orang luar negeri saja memaknai bahwa kebaikan itu akan buat kita sendiri, kejahatan itu juga akan beralih, akan menimpa kita diri sendiri. Sebagai ini, coba Abah tampilkan film, mudah-mudahan bisa dilihat di handphonemu. Bisakah dilihat ya, Ustaz? Belum tampil. Coba berarti stop share dulu kali ya. Abah ingin menggambarkan sebuah film. Ya, terlihat mungkin ya? Ya. Terlihat. Ya, it's all come back to you. Abah jelaskan sedikit film ini maknanya. Ya, ada seorang laki-laki, ya, dia pagi-pagi keluar dari rumahnya sambil membawa sebuah botol dan dia baca koran karena sudah habis minuman dalam botolnya. Kemudian dia buang saja botol itu mengenai orang yang sedang main skateboard dan skateboardnya mengenai orang yang sedang main basket. Kemudian anjing mengejar bola dan ada kios. Apa yang terjadi? Ada mobil yang menabraknya. Kios. It all comes back to you. Semuanya akan kembali kepadamu. Bayangkan, ini film dibuat oleh WWF ya, sebuah organisasi tentang hewan, perlindungan hewan. Dia sudah memaparkan bahwa keburukan itu akan kembali kepada kita sendiri. Keburukan itu akan kembali kepada kita sendiri. Bagaimana seorang yang kemudian dia membuat keburukan dengan melemparkan botol ya ke orang. Kemudian botolnya ini mengenai orang yang sedang bermain skateboard. Kemudian skateboardnya mengenai orang yang sedang main basket dan bolanya menarik perhatian anjing. Kemudian teriakan itu menarik Cus. Akhirnya ada yang tidak konsentrasi dalam memanah dan panahnya kemudian malah
mengena orang yang melempar botol tadi. Dia kesakitan kemudian ke tengah jalan dan akhirnya dia sendiri disambar oleh truk. Sebuah gambaran yang mudah, ya. Sebuah gambaran yang mudah untuk menggambarkan kepada kita bahwa kebaikan akan balik kepada kita sendiri. Dan keburukan pun juga akan balik kepada kita sendiri. Jadi ngapain kita harus berbuat buruk? In aksantum li anfusikum wa in asaktum falaha. Mari kita berbuat baik sehingga kita menjadi orang-orang yang ajib, orang-orang yang amazing. You are is amazing man. Anak-anak Abah yang Abah cintai. Ada lagi cara agar kita menjadi orang yang amazing. Yaitu jangan jadikan dunia sebagai tujuan utama. Ya, ini sangat penting. Karena kalau kita melakukan sesuatu, semua hal yang kita lakukan hanya tujuannya dunia, hanya ingin dipuji manusia, maka tidak mungkin kita menjadi orang yang amazing. Karena kemudian kita akan selalu merasa kurang, selalu merasa tidak puas kalau tujuan kita kepada dunia. Bahkan kita akan merasa capek. Tapi kalau kemudian kita jelas tujuannya, maka semua yang kita lakukan itu begitu ringan, mudah, indah, dan akhirnya bahagia. Dari Zaid bin Sabit radhiyallahu an, beliau berkata, kami mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, artinya nih, barang siapa yang menjadikan dunia tujuan utamanya, maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya dan menjadikan kemiskinan atau tidak pernah merasa cukup. Ya. Padahal dia tidak akan mendapatkan harta benda duniawi melebihi apa yang telah ditetapkan baginya. Dan barang siapa yang menjadikan akhirat atau niat tujuannya, maka Allah akan menghimpun urusannya, menjadikan kekayaannya itu selalu merasa cukup. Ya, selalu merasa cukup qanaah dalam hatinya. Dan harta benda duniawi itu akan datang kepadanya dalam keadaan rendah. Jadi maksudnya itu sampai dunia yang datang kepadanya. Bukan kita yang mengejar dunia, bukan kita yang mengejar uang, tapi uang yang akan datang ke kita ketika kita jadikan akhirat sebagai tujuan utama. Artinya ketika kita semuanya lakukan karena Allah dan Rasul-Nya, maka kita akan mudah melaksanakannya. Ingat, ini jadi hal yang utama sebenarnya. Namun Abah masuk ke slide ini agar kita jelas tujuannya. Karena ketika kita melakukan semuanya tadi, melakukan kebaikan, melakukan apa, tapi kemudian tidak niatnya karena Allah, maka akan merasakan rasa capek yang luar biasa di kita. Hanya mengharapkan pujian dari manusia, maka semuanya menjadi nol. Karena itu termasuk dalam perbuatan yang sia-sia. Mari kita jadikan akhirat Allah dan Rasul-Nya itu sebagai hal yang utama. Oke, anak-anak Abah yang Abah cintai. Karena memang sudah hampir jam 11.30. Tapi untuk tambahan ini, Abah ingin menceritakan tentang kisah-kisah luar biasa yang terjadi sehari-hari. Ya, yang sebenarnya kalau kita bisa melihat bagaimana kisah ini bisa ini. Contoh yang mudah adalah cicak. Ini kebetulan di depan Abah ada cicak ini di atas. Ya, bagaimana cicak mendapatkan makanannya? Cicak tidak bisa terbang, tapi makanan utamanya adalah nyamuk atau serangga yang terbang. Nggak pernah Abah dengar cerita bahwa cicak mati karena kelaparan. Matinya itu biasanya kegencet atau keinjak sama kita. Tapi tidak pernah melihat cicak tiba-tiba jatuh dari atas ke bawah gara-gara kelaparan. Tidak. Ya, sungguh luar biasa itu. Bayangkan sebuah makhluk yang tidak bisa terbang, tapi makanannya itu makhluk yang bisa terbang. Kebayang nggak coba tuh? Ya, bayangkan gitu kan? Cicak itu tidak bisa terbang, tapi makanannya itu adalah serangga, nyamuk, itu yang bisa terbang. Nah, itulah sebuah keajaiban. Allah sudah mengatur rezeki makhluknya itu. Semuanya ada rezeki.
Tinggal kita jadikan rezeki ini sebagai sesuatu yang luar biasa agar kita menjadi orang yang luar biasa. Ya, husnudon kepada Allah, kekuatan doa kita, bagaimana kita jadikan semua yang kita lakukan tujuannya karena Allah. Makanya akan menjadikan kita sebagai makhluk yang luar biasa. Yang kedua adalah kucing. Ini sekedar ringan aja. Kucing itu makanannya apa yuk? Ikan kesukaannya. Ya. Tapi kucing ini nggak bisa berenang. Abang nggak pernah ngelihat kucing masuk ke empang mencari lele sendiri dengan berenang. Enggak. Dia cukup di darat saja, tapi tiba-tiba kemudian banyak ikan datang di hadapannya melewati jalur manusia yang beli ikan, kemudian memasaknya, memakannya, dan akhirnya duri dan beberapa sisa daging yang nempel di duri itu kemudian diberikannya ke kucing. Memang ini sebenarnya hal yang kalau kita tidak perhatikan hal-hal yang tidak ini, tapi sebenarnya di situ hal yang kisah luar biasa yang sebenarnya ringan, tapi bisa kita jadikan sebagai sebuah patokan. Apalagi kita sebagai manusia, ya. Apalagi kita sebagai manusia. Coba anak-anak Abah yang Abah cintai karena Allah. Kalau kita sudah bisa memaknai ini, maka wajar bagi kita kalau kemudian kita bisa menjadi orang yang ajaib. Ya, Abah harapkan materi Abah pagi ini bisa sedikit menggugah kalian. Abah ulangi lagi nih urutannya. Ya, dari awal dikatakan bahwa manusia itu memang sudah makhluk yang luar biasa. Nabi Adam sudah ditugaskan, sudah diangkat menjadi khalifah di muka bumi ini oleh Allah. Makanya kalau ditanya tugas kita apa di muka bumi ini, dua. Satu, ibadah, ya, tidak diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, dan yang kedua kita menjadi khalifah. Dua tugas kita di muka bumi. Kemudian karena memang manusia itu sudah luar biasa, bahkan malaikat pun sujud di Adam. Maka kemudian kita juga harus bisa menjadi itu. Jadi kalau kemudian kita sebagai manusia kita tidak punya banyak pengetahuan, tidak mempelajari, tidak membaca, tidak sekolah, maka sebenarnya kita sudah mengurangi kapasitas kita sebagai makhluk ajaib. Ingat, coba perhatikan. Kenapa Adam itu dianggap sebagai yang layak menjadi khalifah? Karena dia punya ilmu. Dan didapatkan tentunya dengan dia belajar. Makanya Iqra di ayat pertama yang diturunkan oleh Allah untuk kita sebagai umat yang terbaik itu adalah Iqra. Jadi kalau kita sendiri tidak membaca, kita tidak belajar seperti ini, kita tidak ketemu pagi ini untuk kemudian sama-sama mencari ilmu, maka tidak ada tambahan bagi kita. Kalau kita kemudian bisa berkumpul, menjadikan hari akad kita jam 10 minimal, aku mendengarkan pembinaan, Abah juga menyiapkan materinya, kita sama-sama belajar, kita sama-sama tambah ilmu. Sehingga paham bahwa manusia itu the amazing. Dan kemudian kita juga sebagai umat muslim. Umat muslim adalah khairul ummah. Umat yang terbaik, maka tentunya kita harus menjadi umat yang terbaik. Loh, Bang, kok sekarang umat Islam terpuruk, umat Islam ini. Ya, salah kita tidak menyiapkan diri. Menjadi umat terbaik itu bukan berarti kita menunggu orang lain untuk menjadi baik. Tidak, kita adalah umat Islam. Maka kita harus menjadi yang terbaik. Kita harus menjadi yang terbaik. Kita harus menjadi manusia yang bermanfaat. Sehingga kemudian melahirkan umat-umat terbaik. Ya, sekarang sudah banyak umat Islam yang misalnya atau orang Indonesia yang kerja di luar negeri. Karena memang ketika zaman merdeka ini ayahnya sudah pintar, maka anaknya harus lebih pintar lagi. Anaknya yang sudah lebih pintar lagi itu akan lebih pintar lagi berproses. Bayangkan kita tidak menyangka bahwa tahun ini ada wabah COVID, akhirnya kita dipaksa untuk bisa mengerti tentang bagaimana itu kita belajar lewat internet, belajar online. Menggunakan aplikasi Zoom ini. Mana kebayang di kakek Abah dulu. Orang tua Abah dulu. Kok bisa ya Ajis ngajar, tapi hanya di depan sebuah laptop. Katanya dihadiri oleh 97 orang. Mana?
Tidak terbayang. Bagaimana itu bisa dia di rumah sendirian, cuap-cuap, teriak-teriak, tapi kemudian katanya dihadiri oleh 96 orang. Bahkan kemudian bisa direkam, terus kemudian dimasukkan ke dalam YouTube, dan akhirnya bisa ditonton pada periode-periode berikutnya, sehingga penontonnya menjadi ribuan orang. Bermanfaat. Itulah sebuah bukti bahwa manusia itu memang amazing. Jadi mari kita banggakan diri kita sebagai manusia, bahwa kita adalah makhluk yang amazing, yang memang khalifah, maka kita harus menerapkan itu. Artinya kita harus punya ilmu, kita harus mengetahui sesuatu. Sehingga pantas kemudian malaikat itu sujud di depan Adam. Karena kemampuan Adam dalam ilmu. Allahu Akbar. Maka kemudian Nabi kita, Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita doa yang setiap hari atau setiap pagi dianjurkan. Allahumma inni, ya kan? As'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbal. Ya. Jadi kita diajarkan untuk agar kita selalu mendapatkan ilmu. Ya, ilmu yang bermanfaat. Bayangkan Rasulullah sebagai Rasul, sebagai orang yang utusan Allah, berdoanya seperti itu, apalagi kita. Dan Abah kemudian menyadari bahwa ilmu yang paling luar biasa itu ada di dalam Al-Quran. Jadi kalau umat Islam ini benar-benar menjadikan Al-Quran itu sebagai pegangan hidupnya, memahami isinya, melaksanakan apa yang ada di dalamnya, luar biasa. Kita pasti akan menjadi umat yang terbaik. Tapi kalau kita sendiri tidak mengenal Al-Quran, tidak membaca Al-Quran, tidak kemudian membaca tafsir, atau terjemahlah minimal kalau nggak bisa tafsirnya, sehingga kita tidak tahu apa-apa terhadap isi Al-Quran itu, maka bagaimana kita akan menjadi khairul ummah? Beberapa ayat yang Abah sampaikan di sini, di slide ini, itu sudah ada dalam Al-Quran. Abah hanya menambahkan, menampilkannya saja. Abah ingin dengan harapan kalian memahami ini. Kita sama-sama belajar bahwa, oh ternyata ada ayat Quran seperti ini. Oh ada hadis Rasulullah yang mengatakan seperti ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian karena sudah 10 menit lagi azan duhur, maka materi Abah sampaikan di sini dulu. Ya, kita nanti lanjutkan jika memang ada yang mau ditanyakan, dan atau ada hal-hal yang lain yang kita diskusikan sampai menjelang waktu duhur. Demikian, mohon maaf jika ada kesalahan dari Abah, mohon maaf jika kurang berkenan. Abah harapkan walaupun kita via Zoom ini, tetap kalian mendengarkan dengan seksama, karena insya Allah yang Abah sampaikan adalah hal-hal yang sama-sama kita harus ketahui bersama. Demikian Kak Iksan, Abah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirobbilalamin Abah. Terima kasih untuk materi yang sangat menggugah tentang Kuntum Khairul Ummah, The Amazing You ya. Alhamdulillah ini juga beberapa dari yang menyimak sudah memberikan pertanyaan di kolom chat ya. Yang pertama ini dari Anisyah, Bah. Mengenai potensi diri memang penting, begitupun dengan percaya diri. Tapi bagaimana cara kita untuk mengimbangi antara rasa percaya diri dengan rasa sombong atau egois? Karena dua sifat sombong dan egois tadi adalah sifat yang wajib kita hindari. Namun seperti yang diketahui, sifat egois muncul karena rasa kecintaan dengan diri sendiri. Sekian Bah, bagaimana cara menanggulanginya? Mohon bimbingannya. Ya, yang Abah ingin sampaikan adalah jangan kemudian hal-hal yang ketakutan kita itu membuat kita tidak melakukan yang baik. Ya, ini Abah garis bawahi dari pertanyaan. Ini kan artinya kita pengen begini tapi takut dikira egois dan dikira sombong gitu kan. Ya. Itu jangan sesuatu yang kemudian kita takuti atau kita khawatir itu membuat hal yang baik kita tidak lakukan. Ini Abah contohkan gini. Seseorang yang ingin tidak melakukan sesuatu karena dianggap ria, maka sebenarnya dia sudah ria.
Gitu loh. Aneh kan? Tapi ini sebuah ini. Misalnya Abah nih mau sholat sunnah habis duhur. Saya nggak mau melakukan, takut dianggap riya. Sebenarnya itu sudah pengen riya sebenarnya. Gitu. Kalau memang kita biasa melakukannya duhur, ya lakukan aja. Orang juga tidak menganggap bahwa itu pengen dipuji. Tidak. Karena memang sudah tahu bahwa habis sholat duhur itu ada sunnah ba'dah. Dan kalau kita sendiri tidak merasakan, tidak mengatakan bahwa saya melakukan ini pengen dipuji sama ini, ya nggak ada masalah, nggak ada orang yang ngeh juga gitu loh. Jadi segitunya itu orang sholat duhur dulu ini. Tapi kalau kemudian misalnya kita tidak pernah sunnah, tidak pernah, kita lagi punya tamu nih, sebentar deh, biar tamu kita tahu bahwa saya itu biasa habis sholat itu sunnah dulu, nggak langsung pulang, sehingga dia, nah itu sudah jelas. Itu sudah jelas, itu adalah riya. Kan gitu. Ya, begitu juga kalau kemudian kita tadi ingin menuntut ilmu atau itu kemudian dianggap sombong, dianggap takutnya egois. Abah pikir semakin banyak ilmu kita, kalau kita karena Allah mencarinya, maka tidak akan ada sombong. Beda kalau memang kemudian kita thalabil ilminya itu niatnya berbeda. Ya, makanya kelihatan orang ini ketika orang itu berilmu kemudian dia suka berdebat. Maka sebenarnya tujuan mencari ilmunya itu adalah untuk mengisi agar dia mampu berdebat dengan orang lain. Kalau sudah seperti itu berarti tujuannya adalah pengen dipuji, pengen menang di perdebatan. Itu sudah salah. Sudah salah. Dalam buku yang utama ya bagi para kuliah itu, bukunya ada nggak nih yang tentang pentingnya adab sebelum menuntut ilmu, ya. Itu penting sekali itu, bahwa kita memang tujuannya gitu loh. Tujuannya. Tenang aja ini. Kalau kita melakukannya sesuai dengan adab kita, melakukannya karena Allah, insya Allah tidak akan sombong. Insya Allah tidak akan ini. Karena memang tujuan kita adalah karena Allah. Tapi kalau misalnya nih Abah, kayak ini biar nanti kalau ditanya sama dosen ngerti, ditanya sama ini ngerti, ini berarti levelnya ya level belajarnya hanya untuk bisa menjawab pertanyaan dari dosen, atau levelnya adalah hanya pada bisa menjawab soal ujian, levelnya hanya pada bisa menjawab lulus ujian, mencari ilmunya pada level itu doang, tidak pada level bahwa ketika ilmu yang kita dapatkan ini justru akan membuat kita lebih tahu tentang alam ini. Contoh misalnya, kalau kita di SD, belajar tentang ada planet-planet dan segala macam, kalau level kita adalah pengen lulus atau ulangannya gede, ya selevel itu doang. Tapi kalau kemudian tujuan kita karena Allah, makanya Abah sarankan dari kalian yang masih SMA dan kuliah ini ikut pembinaan ini, agar kita benar-benar ini paham bahwa ternyata belajar matematika, belajar fisika, belajar IPA ini sebenarnya kalau kita pelajari dengan benar, tujuan kita dengan benar, Allahu Akbar, pasti akan memberikan keimanan, menambah keimanan kita kepada Allah. Karena alam-alam yang diajarkan itu bukti nyata bahwa begitu keteraturan Allah. Begitu Allah. Gimana coba? Kalau tidak ada Allah, dunia ini bisa berjalan. Bagaimana adanya siang dan malam dan segala macam. Ya. Jadi insya Allah, jangan takut lah. Dikatakan sombong, jangan. Itu akan kembali kepada kita. Pokoknya yang penting kita itu belajar, kita itu menambah ilmu. Kita kesampingkan itu hal-hal yang akan menghambat kita. Ya. Abah dulu waktu kecil, itu Abah tuh SMP ya, sering kemana-mana bawa buku. Orang akan menganggap, sombong banget sih, mau bawa buku kemana-mana, mau dia belajar. Kalau Abah sikapnya, ini urusan saya. Tidak ada urusannya saya bawa buku ini agar saya dipuji. Tidak. Saya bawa buku ini karena kadang-kadang banyak waktu yang terbuang sehingga bisa baca buku. Gitu. Jadi kita niatkan lurus. Kalau kita niatnya lurus, nggak ada masalah. Wah, sombong banget lu, Jis. Mana-mana bawa buku. Ya terserah kalau Anda menganggap itu sombong atau itu. Kalau saya cuma mencoba memanfaatkan. Ya, misalnya Abah bawa tab nih kemana aja gitu kan. Tab ini bagi Abah adalah sebuah buku, sebuah majalah, sebuah. Jadi ketika misalnya di kemacetan atau di rapat yang mungkin Abah tidak ini, Abah bisa baca buku, bisa baca Quran, bisa baca apa gitu. Bedanya kan kalau dulu bentuknya buku, kalau sekarang misalnya bentuknya adalah
berupa tab seperti ini. Jadi Abah bisa ketika misalnya ini, bisa sambil baca dengan artinya, dengan terjemahnya. Indah sekali. Jadi ketika oke, biar tidak mengganggu, Abah bawa headphone, ya kan? Kalau misalnya Abah dulu nih, karena sekarang Abah ke kantor nggak bawa supir ya. Supir itu Abah masukkan ke telinga ini sambil lillahi mulkus samawati wal ardu. Maka Allah lah kerajaan langit dan bumi. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki, memberikan anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki, dan memberikan anak laki-laki kepada siapa yang Dia kehendaki. Allahu Akbar. Ya, jadi insya Allah ketika niat kita benar, nggak ada itu namanya sombong, nggak ada itu namanya egois. Intinya adalah niat kita benar. Pasti kita akan mudah melaksanakan itu. Oke, mungkin bisa terjawab. Ada lagi, San? Baik, ada Abah ini dari Ilah dan juga Ika. Sebetulnya pertanyaannya sama. Jadi kadang kita ingin menjadi orang yang hebat, yang bisa bermanfaat bagi orang lain dan mempunyai banyak karya. Namun kadangkala di saat kita lagi semangat-semangatnya untuk berniat dengan bertekad mencapai semua itu, kadang banyak hal yang malah membuat down, misalnya mendengar orang lain yang akhirnya membuat kita pesimis. Nah, itu bagaimana caranya, Bah, agar kita tetap mempunyai tekad yang kuat untuk tujuan meskipun banyak hal yang mematahkan itu. Intinya bagaimana supaya kita tidak insecure gitu. Ya. Oke, ini kembali lagi ya. Jadi ini Abah contoh ini. Ini yang terjadi pada Abah loh. Yang terjadi pada Abah, dan Abah yakin banget ini setan kerjaannya. Ya. Kalau kita atau Abah itu dalam sholat, itu kan kita harus khusyuk. Kalau khusyuk diartikannya agak susah, cukuplah konsentrasi. Kita konsentrasi terhadap, kalau kita jadi makmum, konsentrasi terhadap apa yang dibacakan imam. Kalau bisa kita paham, ya mengerti, kita konsentrasikan juga dalam hati kita. Artinya bahwa kita fokus bahwa perhatian kita itu pada saat sholat itu benar-benar ingin memberikan makanan kepada ruh kita. Makanya Allah mewajibkan 5 waktu sholat itu. Jadi benar-benar kita khusyuk. Tapi biasanya setan itu mengganggu Abah itu dengan kondisi yang menurut, jadi kayak baik gitu, mikirin yayasan Rida lah, mikirin pembinaan lah gitu. Muncul ide-ide misalnya, itu kalau yayasan Rida cari dana di sini mungkin baik. Itu biasa itu. Nanti habis selesai sholat salam, itu hilang semua. Jadi kita dipaksa oleh setan agar konsentrasi kita berpindah. Dan kalau mungkin setan ini ngasihnya itu hal-hal yang lain, mungkin bisa Abah tepis, Abah. Gitu kan? Kan ada adabnya bagaimana agar setan was-was itu lari dari sholat kita ketika kita sholat, itu ada. Tapi dia masukin ke pikirannya itu hal yang baik gitu loh. Seolah-olah ini bener loh Jis, dipikirin di sholat juga ini hal yang baik gitu. Kenapa kamu nggak mikirin gitu? Itu setan. Kalau Abah yakin itu setan. Setan banget. Akhirnya misalnya kita terlupa imam baca apa, kita tidak mengerti yang dia bacakan, kita tidak ikut mengucapkan surah yang dia bacakan gitu. Kita berpikir, kita lari sendiri. Otak kita itu pergi sendiri. Walaupun yang dipikirkannya baik. Wah, aduh, gimana ini cara sedekah biar ini baik. Padahal itu nonsen. Nah, ini Abah analogikan kepada yang nanya. Jadi, ketika kita ingin bermanfaat atau itu kemudian itu setan. Setan itu pokoknya. Pokoknya kalau kita fokusnya sudah mau baik dan karena Allah, hal-hal yang akan menunda kita berbuat baik itu, yang menghambat kita atau yang takutnya dianggap sok baik lah, apa itu setan kabeh. Ya. Jadi kita harus fokus gitu loh. Memang ini harus terbiasa. Harus. Caranya apa? Istighfar. Ya, istighfar. Ini Allah, misalnya Abah ini mau membantu seseorang. Itu apa benar-benar, ya Allah, ini karenamu ya Allah. Ya Allah, saya jual beli sama kamu ya Allah. Ya Allah, saya jual beli hanya pada Engkau ya Allah. Ya Allah, luruskan niat saya ya Allah. Jauhkan saya dari ujub, jauhkan saya dari takabur, jauhkan saya dari ini pujian, jauhkan. Jadi astagfirullah. Jadi kita menyumbang, kita memberikan kebaikan, kita sedekah, kita istighfar. Gitu loh. Kebalikan. Coba, kalau kita lakukan seperti ini, kita menyumbang, kita ngasih orang, tapi kita ngomong gini, awas ya kalau nggak mau kayak gini nih, awas kalau yang sudah saya bantu tapi dia gini, awas tuh katanya buat beli gini, nol, itu hasilnya nol.
Karena berarti kita menyumbang, memberikan kebaikan, bukan jual belinya sama Allah, tapi sama yang bersangkutan. Aduh, sedih rasanya. Bagaimana kemudian misalnya Abah membantu seseorang, orang itu bohong sama Abah, ini gitu. Wah, sedih. Tapi kalau kita tujuannya karena Allah, terserah lu, urusan lu sama setanmu. Saya menyumbang mah karena Allah. Gitu. Jadi kalau kita mau berbuat kebaikan, jangan takutkan insecure dan segala macam. Pokoknya luruskan niat, dan itu memang. Itu problematika kita. Tapi cobalah berlatih terus berlatih. Ya. Abah misalnya habis saat ini nih, setelah memberikan materi kepada kalian, istighfar ya Allah, jangan jadikan ini sebagai ujub. Jangan menjadikan saya sombong bahwa saya sudah bisa menyampaikan materi, saya sudah bisa memberikan pembinaan kepada anak-anak pemuda. Ya Allah, jangan jauhkan ya Allah. Hamba melakukan ini karena memang ada anjuran dari Rasulullah untuk berdakwah, ada anjuranmu untuk menyampaikan kalimatmu. Balighani walau ayat. Dan mudah-mudahan ilmu yang saya sampaikan itu ilmu yang benar, yang tidak dikotori oleh setan. Ya benar-benar dari apa yang kau ajarkan, apa yang kau turunkan dalam Al-Quran, firmanmu dan hadis Rasulullah. Jadi kita harus begitu. Jadi ketika kita berbuat baik tadi ya, Ila dan yang lain itu, justru kita beristighfar. Ya, makanya kenapa anjuran setelah kita sholat itu Rasulullah mengatakan istighfar 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu adalah 3 kalimat atau 3 kata yang pertama kali kita ucapkan ketika kita selesai baca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka yang kita ucapkan bukan Alhamdulillah aku sudah sholat, Alhamdulillah saya sudah sholat. Tidak. Tapi disarankan bacanya astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Astagfirullah. Loh, kok habis sholat minta ampun? Kok habis sholat minta ampun kepada Allah? Kan kita habis berbuat kebaikan habis sholat. Maknanya nggak ke situ. Justru ya Allah ampuni saya kalau ketika dalam sholat tadi saya tidak khusyuk. Ketika dalam sholat tadi saya tidak 100% fokus. Ketika dalam sholat tadi takut ada niat-niat yang lain. Makanya kita disuruh istighfar. Habis melakukan sebuah kebaikan, kita disuruh mohon ampun. Jadi bukan habis sholat kemudian alhamdulillah sudah sholat. Wah, alhamdulillah enak sholat. Enggak. Itu perhatikan ya, coba cari hadisnya ya, hadis sahih sekali itu bahwa apa yang dilakukan oleh Nabi ketika setelah salam adalah membaca istighfar, baru kemudian doa ya Allahumma sholli ala Allahumma anta salam, kemudian baru zikir yang alhamdulillah Allahu akbar 33 kali semua itu. Tapi yang pertama diucapkan itu istighfar gitu ya Ila ya. Jadi hal-hal yang pokoknya kalau kita sudah tracknya mau lurus, mau melakukan kebaikan ini, maka fokuskan bahwa kita jual belinya hanya kepada Allah. Kita hanya kepada Allah. Bukan kepada orang yang berbuat kebaikan. Bukan orang yang kita bantu. Kalau itu yang kita bantu, maka nonsen. Ya, kita akan sedih. Makanya, dalam ayat Quran yang Abah sampaikan kemarin, orang yang memberikan pemberian itu tidak boleh mengungkit-ungkit pemberiannya. Jadi kalau kita jadi panitia nih, jadi panitia baksos, kita capek, jangan kemudian capek kita sendiri yang kerja, gitu selesai. Itu berarti kamu kerja bukan karena Allah, tapi karena organisasimu, karena ketua panitia, karena ini, maka itu tidak ada. Nah, tapi kemudian kalau kita belum bisa belajar itu jangan, enggak saya nanti melakukannya tidak karena Allah, itu percuma. Jangan, tetap belajar. Tetap terus belajar berbuat kebaikan dan luruskan bahwa itu karena Allah. Demikian mungkin yang bisa Abah jawab ya. Mungkin ada lagi pertanyaan? Keren-keren nih pertanyaannya. Mungkin ini terakhir, Abah. Jadi ya. Ada 3 pertanyaan dan intinya sama. Jadi hati yang lalai itu yang seperti apa, Abah? Dan mungkin cara agar konsisten terhindar dari kemaksiatan dan juga melakukan kebaikan itu seperti apa? Ya, itu kan tadi ya doa tadi ya, bahwa doa itu akan dikabulkan jika kita itu mengerjakan kebajikan dan tidak menghentikan keburukan. Jadi hati yang lalai itu adalah hati yang, jadi gini ya, getaran kita. Makanya ada ayat Al-Quran yang mengatakan, orang yang beriman itu ketika dibacakan ayat-ayat Allah itu, hatinya bergetar. Ada koneksi, ada connecting, ada online. Ya, ada online.
Kalau kemudian ketika itu dibacakan kita rasanya tidak ada apa-apa. Ini contoh lah nih, Abah nih ya. Abah memberikan materi ini, kemudian ada di antara kalian yang bergetar, merasakan keindahan, merasakan itu, pelihara itu. Berarti ada connecting. Tapi kemudian tidak ada apa-apa, sekedar agar absennya ini masuk aja, ini aja. Maka kemudian itu adalah seperti ada perisai. Gitu loh. Mau Abah menjerit-jerit ngomongnya, mau Abah memberikan penekanan seperti apapun, mau Abah memberikan ini, tidak ada rasanya apa-apa. Oh, kenapa ini? Apa yang salah di saya? Kok materi Abah hari ini jelek banget ya? Misalnya. Padahal di antara teman-teman kalian, oh materi Abah kok bagus banget. Nah, ini harus bisa kita lihat. Kenapa? Apakah kita nggak konsentrasi? Apakah kedua kita salah niat? Ataukah ketiga hati kita yang sudah banyak tertutup? Atau lalai? Gitu loh. Karena memang biasanya hal-hal kebaikan itu kadang menjadi kurang menarik bagi kita. Mendengarkan Abah ini ngoceh seperti ini, di samping kita ada drakor, pasti lebih enak drakor dilihatnya. Padahal drakor itu, drama Korea itu, bisa diputar lagi, bisa ditonton kapan saja. Tapi pasti karena apa? Setan menganggap sesuatu yang jelek dan itu menjadi indah. Sehingga ada yang mengatakan bahwa kenapa sih yang enak-enak itu diharamkan? Mengapa yang asik-asik itu yang dilarang? Itulah perangkap setan. Gitu, cek. Padahal nggak tahu. Artinya bahwa kita harus menyadari kalau kemudian ada hal-hal yang membuat kita itu tidak enak kepada kebaikan, tapi lebih enak kepada kemaksiatan, itulah perangkap setan. Setan akan memberikan sesuatu yang terasa lebih indah. Pacaran itu indah, kenapa Abah mengharamkannya ya? Pacaran itu indah, aku ingat dia terus, kenapa Abah mengharamkannya ya? Jelaslah, karena pacaran adalah mendekati zina. Udah jelas itu ayatnya. Sehingga kemudian kita harus tidak melakukannya. Tapi itulah kemudian kita dibuat dibumbu gitu. Itulah perangkap setan anak-anak Abah yang Abah cintai karena Allah. Ya Allah, jadikan semua kalian ini sebagai pemuda mulia, penuh karya, dan mudah dalam melakukan kebaikan, mudah dalam melakukan amal soleh. Kemudian kita menjadi orang yang beruntung, dan kita menjadi orang yang kaya raya dunia dan akhirat. Mungkin itu sebagai jawabannya, sebagai juga penutup dari Abah, karena sudah masuk waktu duhur. Ya, demikian Iksan. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abah. Terima kasih juga teman-teman sekalian. Alhamdulillah ini Terima kasih Abah. pada hari ini. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung pada ini di Minggu tanggal 13 Desember 2020 ini. Untuk itu, alhamdulillah, mudah-mudahan insya Allah minggu depan akan kita sambung kembali dengan lanjutan pembinaan dari Abah dengan materi yang selanjutnya. Dan untuk saat ini kita tutup sama-sama dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita setelah ini akan foto bersama. Ditutup dulu dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Rida? Alhamdulillah. Di siang hari ini, hari Rabu, saya Budian saat ini sedang berada di lokasi lantai 2 gedung sekolah tahfiz Quran yang kita siapkan untuk anak-anak yatim duafa penghafal Quran. Saat ini sedang dilakukan tahap pengecoran untuk pengerjaan lantai 2. Kami mengucapkan terima kasih kepada para donatur yang sudah memberikan donasinya. Kami juga mohon doa kepada sahabat Rida semua. Mudah-mudahan aktivitas kita pada hari Rabu ini dimudahkan. Yuk, saya mengajak kepada sahabat semua, mari kita siapkan tabungan kebahagiaan kita di akhirat kelak dengan salah satunya berwakaf untuk pembangunan gedung sekolah tahfiz Quran untuk yatim duafa penghafal Quran. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.